Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Persada Pak Umar, yang sama-sama melahirkan rumah sakit daerah menjadi UPDD. Saya dulu di organisasi Pak Bupati, Pak Ketua, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya tergelitik dengan topik diskusi sesi ini, dilema otonomi daerah judulnya. Kita memang baru menerbitkan Undang-Undang 23 2014 yang sampai hari ini memang RPP tindak lanjutnya masih dalam pembahasan. Ada 19 PP yang harus segera. Perintah undang-undang Oktober 2016 harus selesai. Posisinya ada yang sudah 90%, ada yang masih naskah. Ini banyak pengalaman di otonomi daerah, dan barangkali rekan-rekan dari Arsada juga perlu tahu bagaimana pemerintahan daerah. Jadi ada yang menarik di Undang-Undang 23 ini, ada dibangun bab 3 itu namanya kekuasaan pemerintahan. Karena selama ini otonomi daerah yang kita sebut dengan otonomi nyata dan seluas-luasnya, seolah-olah Jakarta nggak boleh lagi ikut campur. Ya, nggak boleh lagi campur, maka dibangunlah bab kekuasaan pemerintahan yang mengingatkan kembali bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu merupakan bagian atau subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional. Ya, di Undang-Undang Dasar 45 jelas disebutkan adalah presiden adalah kepala pemerintahan. Ini artinya apa? Bahwa gubernur, bupati, wali kota itu adalah mengemban tugas sebagai bagian dari pemerintahan yang dalam hal ini Pak Jokowi presiden. Ini mengandung makna kalau selama ini ada kepala daerah tanda kutip tidak tunduk dengan kebijakan dari Jakarta. Ya, pernah beberapa tahun yang lalu waktu masih Pak Gamawan Fauzi, ada gubernur, ketentuannya PP 44 mengatakan PJ gubernur itu dilarang salah satunya itu melakukan mutasi pegawai kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pak Mendagri. Tapi begitu dia mendapat SK PJ gubernur yang orangnya yang definitif, itu disikat semuanya Pak Mendagri buat teguran agar kesempatan pertama segera melaporkan. Ditunggu 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Muncul pertanyaan Pak Gamawan pada saat itu, kalau saya buat teguran kedua, teguran ketiga, ada nggak kewenangan saya mencopot sebagai PJ gubernur? Nggak ada Pak kewenangan. Maka di Undang-Undang 23 nantinya itu ada kewenangan Pak. Jadi apabila tanda kutip nanti kepala daerah tidak memberikan layanan publik sesuai dengan perintah undang-undang, maka akan dilakukan pembinaan khusus. Masih tanda kutip tidak lulus dalam pembinaan khusus, maka dengan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan bisa mencopot sebagai kepala daerah. Selama ini yang dicopot itu adalah kasus-kasus yang pidana. Itu yang menarik di undang. Jadi yang hanya artinya bupati, gubernur, wali kota itu adalah adalah pembantu presiden yang hanya proses duduknya itu menjadi bupati, wali kota, gubernur melalui proses politik pilkada. Tapi dia sudah langsung mengemban tugas pemerintahan. Itu yang menarik. Yang kedua, di Undang-Undang 23 ada pergeseran urusan. Dari ada 13 urusan yang bergeser. Itu kita buat kriterianya adalah akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Ini yang kita buat. Hutan, tambang, dan laut itu ditarik menjadi urusan provinsi. Karena apa? Eksternalitas, dampak pengelolaan hutan itu tidak hanya di skala kabupaten aja, tapi sudah lintas kabupaten kota. Maka ditariklah ini menjadi urusan provinsi. Tapi hak-hak pemerintah daerah yang punya potensi terhadap sumber daya alam itu tetap mendapat bagi hak. Itu yang kita atur. Baru yang lebih lanjut itu kepentingan strategis nasional. BKKBN itu teriak, kami tidak mampu lagi melaksanakan tugas tanggung jawab kami melakukan pengendalian kependudukan karena PLKB itu sekarang nggak jelas di mana. Maka ditariklah PLKB itu menjadi urusan pusat. Di Undang-Undang 23 ini yang menarik, kalau selama ini KL itu bingung perannya terhadap daerah itu bingung Pak. Maka di Undang-Undang 23 setidaknya ada 3 aspek
yang menjadi tanggung jawab KL terhadap penyelenggaraan Pemda, mulai dari tanggung jawab organisasi, tanggung jawab SDM, dan juga tanggung jawab program. Tanggung jawab organisasi apa? Di Undang-Undang Nomor 3 disebutkan nomenklatur perangkat daerah memperhatikan nomenklatur KL. Ya, itu disebutkan. Maka bagaimana model organisasi dinas kesehatan tipe A, tipe B, tipe C, Kemenkes nanti yang menyusun itu. Ya, nanti kita akan berkoordinasi. Baru yang kedua, masalah SDM. Undang-undang ASN jelas mengatakan bahwa setiap PNS itu harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur. Bahkan di Undang-Undang Nomor 3 diperkuat lagi bahwa pimpinan SKPD itu harus memiliki kompetensi pemerintahan. Yang ini tidak hanya dibuktikan pengalaman kerja, tapi juga melalui sertifikasi. Artinya Kemenkes lah yang membangun apa itu kompetensi teknis bidang kesehatan, apa itu kompetensi manajerial bidang kesehatan, dan seterusnya. Kemenkes nanti yang menyusun itu. Dan yang ini di undang-undang itu supaya tidak ada lagi alasan kalau selama ini terus terang menjadi pejabat di daerah itu ada 3 kategorinya. Pertama, dia tim suksesinya, yang kedua krononya, yang ketiga koordinasinya lancar, Pak. Artinya setorannya bagus gitu. Itu yang terjadi. Akibat pilkada langsung berdampak memang kurang positif terhadap karir. Ini Pak Bupati, ya ternyata memang itu sampai riak, kok daerah selalu kekurangan guru, selalu kekurangan tenaga medis. Karena apa? Ternyata banyak guru-guru ini yang berada ke jabatan struktural, ya artinya bisa guru menjadi camat, guru menjadi apa. Ada satu daerah karena kepala daerah ini mantan guru, ya terpilih, maka semua kepala dinasnya diangkat dari guru. Bahkan mungkin Pak Umar ya yang di Jambi itu ya direktur rumah sakit daerah dijabat seorang sarjana agama. Pak Umar bahwa Pak Galingging masih relevan lah sarjana agama jadi direktur rumah sakit, katanya. Relevannya di mana Pak, saya tanya. Kalaupun gagal dia mengobati secara medis melalui 2 selamat itu pasiennya gitu. Itu pendekatannya gitu. Itu terjadi. Apabila nanti kepala daerah, bupati, wali kota mengangkat SDM yang tidak sesuai kompetensi yang disusun oleh KL, maka gubernur sebagai pemerintah berwenang untuk membatalkan pengangkatan itu. Ya, nantinya juga apabila gubernur mengangkat orang yang tidak sesuai kompetensi, ya maka nanti Menteri Dalam Negeri akan membatalkan. Jadi nggak perlu lagi ikut berpolitik, Pak. Kalau saya ikut berpolitik, yang penting kita ikut. Waktu Munas Korpri November yang lalu, Pak Mempan ngasih sambutan, ada yang nyelutuk memang, Pak. Ya kami tahu kalau PNS itu harus netral katanya. Tapi suatu kami netral, maka nasib kami pun netral katanya. Nggak jelas gitu ya. Jadi itu kondisinya. Jadi di pembagian urusan ini kita harapkan ada 3 kelompok urusan. Yang disebutkan absolut, yang kedua konkuren, yang ketiga pemerintahan umum. Yang absolut ini itu ya dikerjakan Jakarta semuanya, Pak. Artinya tidak diserahkan ke daerah. Baru yang pemerintahan umum itu maksudnya urusan-urusan yang menjaga NKRI. Kok pertanyaannya kok menjaga NKRI kok diserahkan ke daerah? Selama ini ditangani oleh Kesbangpol. Saya termasuk yang kurang setuju juga kalau BP7 itu dihapuskan, Pak. Tidak ada lagi lembaga pemerintah yang menjaga, mengawal, mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi negara. Waktu kami mahasiswa sudah pernah ikut penataran, dan waktu pegawai pun ikut pernah penataran P4. Maka terbangunlah dalam diri saya apa yang saya perbuat untuk bangsa dan negara ini. Karena diajari kita berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Tapi PNS yang baru-baru sekarang, Pak, karena mungkin kurang penataran, jadi bukan apa yang saya perbuat untuk negara, tapi apa yang bisa saya ambil dari negara ini. Itu yang sering terjadi. Jadi ini yang diambil alih oleh Kesbangpol nantinya untuk menjaga NKRI. Yang konkuren ini artinya dikoyok secara bersama-sama. Mengeroyoknya gimana? Itulah yang saya sebutkan tadi, pisaunya, efisiensi dan sebagainya. Maka yang konkuren ini dibagi 2. Satu yang disebutkan wajib, yang kedua pilihan. Yang wajib dibagi 2 lagi. Kalau dulu wajib hanya konkuren itu hanya wajib dan pilihan, tidak dibagi, Pak. Ya, maka yang pilihan ini kita bagi lagi karena apa?
kita coba uraikan lagi apa itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan apa yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Ada 6 urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satunya itu adalah kesehatan. Maka karena berkaitan dengan pelayanan kesehatan, maka lahirlah yang disebutkan dengan SPM, standar pelayanan minimal. Apa itu standar minimal? Berbeda definisi SPM model PP 38 dengan SPM yang diatur dengan Undang-Undang 23. SPM itu adalah suatu jenis layanan yang terukur yang diberikan kepada individu sebagai warga negara. Jadi bukan kepada kelompok masyarakat, tapi individu sebagai warga negara yang apabila itu tidak diberikan, maka terganggulah hajat hidup seseorang itu sebagai warga negara. Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan kepada kami ada 13 yang menjadi di SPM, dan Indonesia memang baru bisa menganut pola pelayanan minimal, belum bisa yang lebih maksimal, tapi mungkin akan bertahap nantinya. Dan ini di SPM kan nantinya itu akan kami coba kawal. Itu saya lupa tadi, ada 3 tanggung jawab yang saya sebutkan tadi. Tanggung jawab yang ketiga itu masalah program. Artinya selama ini Bapak Jokowi ini sudah mengatakan tidak ada visi misi dari KL, yang ada hanya visi presiden. Artinya itu analog dengan itu juga kepada daerah, dan Bappenas sudah membangun pola sistem perencanaan dan pembiayaan sekarang ini dengan 3 pendekatan dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, dan pemerataan dan kewilayahan. Itu yang pendekatan itu. Yang di sektor pembangunan manusia salah satunya itu adalah kesehatan. Ini mungkin tidak jauh-jauh beda dengan pola GBKM dulu. Kalau zaman dulu waktu Pak Harto disebutkan pilih ketiga kita harus swasembada pangan, maka seluruh KL itu ngeroyok supaya terwujud apa yang disebutnya swasembada pangan. Model itulah yang hampir mirip-mirip yang dibangun oleh Bappenas. Artinya persoalan kesehatan tidak hanya mutlak menjadi persoalan Kementerian Kesehatan, tapi tanggung jawab kita seluruhnya. Maka Kemdagri juga ikut berperan mengawal kesehatan. Apa itu? Maka kami akan, kebetulan kami dari Ditjen Bina Bangda, kami mengawal dari 2 sisi urusan pemerintahannya dan sisi sinkronisasi program pembangunannya. Maka yang menyusun apa yang menjadi program-program kesehatan yang harus diikuti oleh daerah, Kemenkes lah yang menyusun nantinya. Itu akan kami kawal di RPJM di daerah. Hari Jumat yang lalu Pak Presiden memberikan arahan terhadap 269 kepala daerah yang baru terpilih, yang sudah dilantik. Ini antara, dan kami juga sudah menetapkan Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan RKPD. Artinya di situ nanti kami akan lihat sinkronisasi program antara yang disusun oleh Renstranya Kementerian Kesehatan, ya apakah itu sudah dilaksanakan di daerah. Dan itulah selama ini keluhan dari KL gimana memaksakan daerah itu, termasuk Ibu Ardida dulu, mantan Menteri Bappenas, dia bilang gimana ya supaya RPJM nasional ini didukung oleh RPJMD. Saya bilang, Bu, jangankan di nasional, di daerah pun ada yang terjadi seperti itu. Contoh, datang Gubernur Sumatera Utara, salah satu misi dia itu membangun Sumatera Utara menjadi destinasi pariwisata unggul nomor 3 di Indonesia. Salah satu sasaran dia itu adalah Kabupaten Tanah Karo. Tapi dalam Kabupaten Tanah Karo, membangun Kabupaten Tanah Karo menjadi Kabupaten agrobisnis karena subur, nggak salah dia. Akhirnya apa? Misinya si gubernur tadi tidak didukung oleh si bupati. Itu yang ke depan nanti kita akan sinkronkan. Contoh ada beberapa program strategis, ya, ada beberapa program strategis yang harus kami kawal. Maka gubernur sebagai wakil pemerintah itu apa melihat nantinya apakah program strategis dari yang dibangun oleh Nawacita dan pendekatan 3 dimensi tadi, apa yang menjadi Renstra dan seluruh KR itu sudah masuk belum? Termasuk kami juga dari Kemdagri ikut berperan. Contoh bulan November yang lalu Menteri Kesehatan mencanangkan Belkaga namanya, bulan eliminasi penyakit kaki gajah, dan
barulah terinformasi ke kita kalau indikasi grafik kesehatan Indonesia itu beda-beda tipis dengan Afrika, masih kuning karena ada reses namanya ya, yang penyakit terabaikan. Maka kita buatlah surat Mendagri kepada Bupati Wali Kota, Anda masih ini maka Anda harus ikuti program dan sebagainya. Jadi itu kita buat SPM-nya, yang lainnya itu adalah kita buat NSPK-nya. Selain itu kami sedang melakukan pemetaan urusan. Pemetaan urusan itu untuk mengukur intensitas beban kerja suatu daerah terhadap urusan itu untuk menentukan tipologi organisasi dinas. Ya, dinas TPA, TPB nanti kita petakan bersama KL nantinya. KL yang menentukan bersama Pemda, dan ini nanti yang menjadi pertimbangan untuk perencanaan termasuk penganggaran. Jadi selama ini nggak boleh lagi penganggaran itu siapa dekat dia yang dapat gitu. Ya, maka ke depan itu disesuaikan dengan beban tugasnya. Kalau beban tugasnya kecil, maka dia akan terima uangnya ya tentu relatif kecil. Terkait dengan topik kita hari ini, bahwa di Undang-Undang 23 di lampiran urusan kesehatan, bahwa di situ disebutkan tadi Pak Kepala dari Pusat BPSDM sudah mengatakan bahwa namanya tenaga spesialis itu dan dokter spesialis gigi itu bagi daerah yang artinya kurang mampu dan yang tidak diminati itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan kami kebetulan kami sedang menyiapkan perpresnya dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga kita lakukan. Kita sepakat, maka nantinya Kemenkeslah yang menyusun apa kriteria daerah-daerah yang tidak mampu, dan yang kedua apa kriteria daerah-daerah yang tidak diminati. Ini yang perlu kita kita rumuskan. Dan di Undang-Undang Tenaga Kerja juga tadi bahwa dokter itu masuk kategori wajib kerja sarjana. Jadi yang saya sebutkan tadi, tanggung jawab KL tadi membangun kompetensi itu menjadi bagian tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Saya pikir dengan adanya aturan-aturan dengan itu tidak hanya dibuktikan dengan sertifikasi, artinya harus ada diklat-diklat. Maka nanti BPSDM itu nantinya saya pikir nggak pernah berhenti nantinya untuk mendidik bagaimana untuk membangun kompetensi teknis dan sebagainya. Jadi harapan kami bahwa urusan kesehatan ini yang menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka di daerah pun nanti pemenuhan APBD itu pertama diprioritaskan dulu untuk pemenuhan SPM ya. Itu yang akan kami kawal dari Kementerian Dalam Negeri. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lengkap karena waktunya sangat dibatasi. Sekian dan terima kasih, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.